Assalamualaikum, hai semuanya, kembali di channel Widi Umu Ibrahim. Di video kali ini aku mau berbagi tips membuat nastar agar hasilnya itu glowing seperti ini dan tidak retak-retak. Ini dipanggang menggunakan oven tangkring loh. Bisa kok walaupun kita menggunakan oven tangkring menghasilkan nastar secantik ini, asal tekniknya dan resepnya tepat. Nah, caranya bagaimana? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya bantu subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga. Ini dia bahan yang saya gunakan, silahkan nanti teman-teman boleh cek di deskripsi box. Pertama kita masukkan dulu margarin dan juga butternya. Ini boleh menggunakan full margarin atau sesuai selera aja ya. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Saya ganti aduk menggunakan spatula seperti ini. Selanjutnya kita masukkan 3 butir kuning telur. Ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Lanjut masukkan gula halus. Masukkan tepung maizenanya, lalu masukkan juga susu bubuknya. Ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan tepung terigunya. Ini kita masukkan jangan sekaligus ya, supaya mudah untuk mencampurnya. Kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Lalu masukkan sisa tepung terigunya dan kita aduk lagi sampai benar-benar merata. Lalu terakhir kita bisa menambahkan pasta vanila atau menggunakan vanili bubuk. Ini opsional, boleh di skip kalau tidak suka ya. Ini kita lanjut lagi. Aduk hingga tekstur adonannya bisa untuk kita bentuk. Kita ambil sebagian adonannya dan kita cek ya apakah dia bisa untuk dipulun atau dibulat-bulatkan. Dan ini ternyata sudah bisa dan teksturnya bisa mulus. Lalu ini saya pisahkan dulu, saya mau ambil sebagian dan sebagian yang lainnya bisa kita simpan atau kita tutup gelap. Nah, di sini sudah aku siapkan selai nanasnya. Nah, di sini aku menggunakan sendok takar. Ini untuk menakar adonannya supaya besarnya sama ya. Untuk 1 sendok takar ini biasanya nanti saya lebihkan sedikit. Nah, kalau ditimbang itu beratnya sekitar 8 gram dan untuk selainya itu sekitar 2,5 gram. Jadi totalnya sekitar 10 atau 11 gram untuk 1 butir nastar ya. Dan untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 5 toples dengan ukuran toples 350 gram. Saya menggunakan penambahan kertas cup ya. Kalau tidak menggunakan kertas cup mungkin hasilnya akan lebih sedikit. Ya, tergantung kita mau menggunakan kertas cup ataupun tidak. Kita ambil adonan yang sudah kita takar tadi dan diberi dengan selai nanas di tengahnya. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini dan usahakan untuk mengambil selai nanasnya itu kita menggunakan tusuk gigi ataupun lidi. Jadi tujuannya supaya tangan kita itu tidak menyentuh langsung dan tidak banyak terkontaminasi antara selai nanas dan juga adonannya supaya adonannya mulus sempurna. Nah, ini dia hasil bulatannya, bulat sempurna ya dan tidak retak-retak, mulus banget. Lalu ini kita tata di atas loyang. Untuk loyangnya tidak perlu kita oles dengan mentega karena adonannya sudah mengandung mentega dan tidak nempel atau tidak lengket. Nah, kita lakukan lagi sampai semua adonannya selesai kita bulat-bulatkan.
Jika semuanya sudah selesai kita bulat-bulatkan, ini tidak perlu kita beri olesan, ini akan langsung aja kita panggang ya. Untuk ovennya kita panaskan dulu minimal 10 menit sebelum digunakan, dan ini akan saya taruh di rak bawah. Nanti setiap 20 menit sekali akan saya pindahkan ke rak atas dan nanti juga dipindahkan lagi. Nah, ini setelah hampir matang kuenya, setelah 40 menit pemanggangan kita keluarkan dari oven. Lalu ini kita tunggu dingin terlebih dahulu baru kita oles. Untuk bahan olesannya di sini aku menggunakan 1 butir kuning telur yang dicampur dengan setengah sendok makan minyak goreng. Nah, lalu kita saring seperti ini. Lalu ini siap untuk digunakan. Kalau nastarnya sudah dingin, baru kita oleskan ke atas permukaan kue nastar dengan tipis-tipis seperti ini. Kita oleskan secara merata. Setelah lapisan olesan yang pertama kering, baru kita oles lagi dengan olesan yang kedua. Agar nastarnya tidak retak-retak, kita harus menggunakan suhu yang pas. Nah, untuk oven tangkring ini biasanya suhunya itu harus pinter-pinternya kita mengaturnya ya. Nah, apalagi jika ovennya tidak dilengkapi dengan temperatur. Untuk apinya saya menggunakan api yang kecil. Untuk tombolnya ini kita putar mentok ke bawah. Dan harus sering-sering kita cek, setiap 20 menit sekali kita tukar posisi loyang ya. Saat pemanggangan terakhir itu fungsinya hanya untuk mengeringkan lapisan olesannya, maka pintu ovennya harus kita buka sedikit seperti ini ya. Itu tadi beberapa tips agar nastarnya tidak retak dan tampilannya cantik. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini saya punya 2 nastar. Ini dibuat dengan resep yang sama. Yang pertama itu retak, yang kedua tampilannya cenderung lebih mulus. Ini dibuat dengan resep yang sama, hanya tekniknya berbeda ya. Yang pertama itu saya panggang menggunakan oven tangkring juga, namun dengan suhu yang cukup panas ya. Lalu yang kedua ini saya panggang menggunakan teknik yang sudah saya jelaskan. Jadi tips agar nastar mulus, yang pertama panggang dengan suhu yang rendah, yang kedua isiannya jangan terlalu banyak, yang ketiga oles nastar setelah dingin, yang keempat panggang dengan api kecil dengan tutup ovennya sedikit dibuka. Nah, itu tadi beberapa tips agar nastarnya mulus. Namun kembali lagi tergantung selera kita masing-masing ya, pingin yang retak atau pingin yang mulus. Sama-sama enak kok karena menggunakan resep yang sama dengan komposisi bahan yang sama. Hanya berbeda tampilannya saja. Nah, ini bisa terlihat ya, tekstur nastarnya itu benar-benar lembut dan ini lumer banget ketika digigit, dan isiannya juga pas, tidak terlalu besar dan dia cukup kokoh. Rasanya enak. Selamat mencoba ya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.